bahwa terjadinya kasus seperti ini membukakan secara jelas bagi kita bahwa itu tidak bisa terjadi secara spontan karena mereka menghadirkan diri sebagai mahasiswa. Ini mahasiswa hukum lagi. Artinya apa? Mereka menghadirkan intelektualitas yang cerdas dan terdidik. Sahabat Ruang Isu, bertemu kembali di kesempatan video kali ini. Jauh sebelum simak isi penjelasan dari video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru dari channel YouTube Ruang Isu. Sahabat Ruang Isu, di dalam acuan atau muatan video kali ini, saya mau menyoroti mengenai kasus tanda tangan palsu yang dilakukan oleh keenam mahasiswa hukum Unila. Kasus itu berhasil diungkapkan atau dibuka oleh Pak Arief Hidayat di dalam konteks sidang gugatan Judicial Review IKN. Pak Arief Hidayat menemukan tanda tangan palsu yang dilakukan oleh 6 mahasiswa itu. Sehingga Pak Arief Hidayat mempertanyakan kejelasannya. Lalu akhirnya diakui bahwa memang benar mereka melakukan kebohongan atau tanda tangan palsu. Sahabat Ruang Isu, saya mau menganalisa kasus ini. Bahwa terjadinya kasus seperti ini membukakan secara jelas bagi kita bahwa itu tidak bisa terjadi secara spontan. Itu tidak bisa terjadi jika tidak bisa dirancang secara matang. Ada beberapa tanggapan-tanggapan lain yang kita lihat bahwa itu karena pengaruh dari mereka begadang karena dalam persiapan materi untuk sidang ini. Tetapi tidak mungkin dari kronologi yang kita lihat di dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Arief Hidayat, dan kita menemukan jawaban-jawaban yang sebenarnya salah satu di antara 6 orang itu berusaha untuk menjawab dengan alasan untuk menutupi kebohongan itu. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan lagi dan kebohongan-kebohongan berikutnya. Kira-kira begitu. Nah, saya justru melihat ini ada sebuah keprihatinan yang sungguh sangat serius bagi saya secara pribadi. Kenapa? Karena mereka menghadirkan diri sebagai mahasiswa. Ini mahasiswa hukum lagi. Artinya apa? Mereka menghadirkan intelektualitas yang cerdas dan terdidik. Tetapi indikasi dari apa yang mereka lakukan mengenai kasus ini, jelas bahwa ini memang oknum. Tidak mewakili atas nama mahasiswa. Tapi saya mau memberikan sebuah standing point di sini. Bahwa banyak orang yang pintar. Banyak orang yang cerdas. Tetapi tidak semua orang itu berakhlak. Tapi dalam hal-hal seperti ini tentunya kita semua orang yang beragama. Tahu mana yang baik, tahu mana yang tidak baik. Tetapi tidak bisa menjamin. Oke lah. Ini adalah konteks kasus yang khusus. Tetapi apa pelajarannya bagi kita? Tapi satu hal yang sangat membuat saya menjadi berpikir keras. Kenapa? Karena orang tua sudah berusaha begitu keras untuk membiayai biaya pendidikan kita. Lalu di dalam apa yang kita lakukan justru tidak mencerminkan identitas kita sebagai orang yang terdidik. Bagaimana perasaan, bagaimana hati orang tua untuk melihat kenyataan yang seperti itu. Saya kira ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi semua kita, terlebih juga khusus kepada teman-teman mahasiswa, supaya benar bertindak secara profesional untuk menjaga marwah dan nama baik sebagai mahasiswa. Atau jangan jaga
dibayar. Atau mungkin jangan-jangan ada orang yang bergerak di balik belakang mereka. Jangan-jangan, mungkin saja. Tetapi okelah, saya tidak mau mencurigai ke wilayah-wilayah yang seperti itu. Intinya mereka akhirnya membatalkan kembali gugatan yang mereka lakukan dan ajukan. Jadi jelas terkesan di situ bahwa mereka modal berani, tetapi tidak bermodalkan kekuatan di dalam kasus yang mereka bawa. Jadi percuma apa yang mau teman-teman tunjukkan, kualitas apa yang ingin diberikan, edukasi apa yang ingin mau diperlihatkan. Tidak ada. Tapi okelah, saya pikir ini menjadi pelajaran untuk keenam teman-teman mahasiswa hukum ini supaya kedepannya jangan sampai terulang kembali. Karena bagaimana mungkin kalian akan menjadi pemimpin yang hebat, sedangkan kalian masih status sebagai mahasiswa saja, kalian sudah melakukan begitu hal-hal yang sangat merusak nama baik kalian sendiri. Tapi intinya dari kasus yang mereka lakukan ini pelajarannya menarik untuk kita perlu kalau misalkan untuk mau membuat sebuah gugatan kasus perlu mengerti, perlu tahu kasus secara mendasar sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan, sahabat Ruang Isu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI dan salam sehat. Sehat akalnya.